sekarang sudah berubah dan kita harapkan Presiden baru kita, Presiden Prabowo Subianto tidak membiarkan anak-anak bangsanya diadu domba oleh karena persoalan-persoalan yang tidak jelas ini. Oh iya. Agak lain. Strateginya hanya berdoa pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan terima kasih atas dukungan masyarakat. Itu aja. Biasanya mau dikeluarkan, saya kira persoalan ini sudah selesai dari awal. Kita harapkan proses hukum itu berlangsung juga secara fair, equality before the law. Jangan hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Ya, kita saksikan dan masyarakat mohon juga mengawal proses ini. Ya, gitu sebaik-baiknya. Jangan sampai ada kemudian proses-proses seperti yang terjadi pada Gus Nur, pada juga Bambang Tri ya. Karena waktu itu ada proses yang dia sendiri lagi melapor, tapi malah dilaporkan dan waktu itu malah langsung ditahan. Ya, harusnya sekarang sudah berubah dan kita harapkan Presiden baru kita, Presiden Prabowo Subianto tidak membiarkan anak-anak bangsanya diadu domba oleh karena persoalan-persoalan yang tidak jelas ini. Curhat dia teman-teman. Kita menunggu sebenarnya mereka masuk ke ruang hukum. Minta sendiri ya. Sekarang dia masuk ke ruang hukum, maka sebentar lagi itu udah pada stres ini. Ijazah secara hukum palsu. Wow. Pede banget. Sejak Par 2 dinaikkan, saya lalu dikontak teman-teman saya satu angkatan dari kampus, bahkan beberapa yang masih mengajar di kampus UGM ya, dan kami saling sharing banyak hal, dan itu makin dipicu oleh munculnya ijazah sahabat saya yang juga viral seperti yang ada di layar ini ya. Ini diviral dibandingkan dengan ijazah Pak Jokowi, lalu dipertanyakan, loh kenapa tanggalnya beda, tanggal ijazahnya beda ya. Nah, saya kaget karena nama pemilik ijazah itu adalah sahabat saya, teman seangkatan saya, dan termasuk teman dekat saya selama di kampus. Jadi saya langsung kontak dia. Pertama saya tanya, ini benar ijazahmu yang beredar? Ya, dijawab oleh beliau, kelihatannya benar itu ijazah saya, Ir. Tapi kamu yang serahkan ijazah ini? Oh tidak, ijazah saya masih di tangan saya. Jadi dia tidak pernah menyerahkan ijazahnya kepada siapapun untuk diviralkan. Apa artinya itu? Artinya ada orang yang menaikkan ijazahnya, melakukan rekayasa, menaikkan ijazahnya dengan maksud-maksud tertentu. Dan ini bisa menjadi indikasi bahwa sangat mungkin ijazah Pak Jokowi yang selama ini beredar itu juga memang sengaja dinaikkan orang dengan maksud-maksud tertentu ya, dan bukan berasal dari Pak Jokowi sendiri ya. Sehingga saya pernah katakan ya, seluruh analisis yang dipakai, yang dilakukan terhadap ijazah Pak Jokowi yang viral itu sebenarnya tidak bisa dijadikan referensi apapun ya, selama tidak dibuktikan bahwa itu berasal dari Pak Jokowi sendiri ya. Nah, di Part 2 saya juga sudah usulkan supaya Pak Jokowi mempidanakan para pemfitnah ini ya. Buat saya itu pemfitnah ya, buat Rocky Gerung bukan ya, mempidanakan. Nah, saya lihat ini sudah dilakukan. Mungkin bukan karena seruan saya ya, mungkin seruan dari orang-orang penasihat di sekitar dia, bisa saja. Tapi paling tidak itu sejalan dengan seruan saya. Seperti itu. Nah, saya sangat mengharapkan proses ini berjalan dengan benar dan baik ya. Proses pengadilan bila perlu dibuka ke publik ya. Dan ini saatnya Pak Jokowi atau orang-orangnya ya menunjukkan ijazah aslinya. Saya harapkan pengadilan memerintahkan itu. Ijazah asli Pak Jokowi harus ditunjukkan di pengadilan itu. Dan kalau belum cukup, UGM pun sebaiknya dipanggil di pengadilan untuk menunjukkan bukti-bukti pendukung pastinya begitu Pak Jokowi sebagai alumnus itu. Pak Jokowi tidak perlu membuktikan ijazahnya asli. Ya. Yang menggugat itu buktikan bahwa ijazah itu palsu. Kan itu. Jangan menuntut Jokowi membuktikan ijazahnya asli. Buktikan bahwa itu ijazah palsu. Nah, saya mengatakan dia sudah menjadi wali kota 2 kali, gubernur sekali, dan presiden 2 kali. Ada verifikasi faktual di dalam persyaratan administratif soal pendidikan. Verifikasi faktual itu antara prasyarat itu kalau nggak ada nggak boleh loh ya. Itu diverifikasi
ke lembaga-lembaga terkait. Kalau pendidikan ijazah SD, SMP, SMA, Dirjen Pendidikan Dasar Menengah ya, dan atas. Kalau universitas, Dirjen Pendidikan Tinggi. Siapa yang pernah mengatakan ijazah itu asli? Ya lembaga-lembaga ini, gitu loh. Iya, masuk akal. Harus lembaga. Buktikan kepada yang menuduh palsu, kepada instansi ini untuk mengatakan kenapa dulu sampai ada pelantikan Presiden Jokowi, Gubernur Jokowi, dan Wali Kota Jokowi. Karena itu prasyarat, termasuk KTP saya ini kalau palsu, saya nggak bisa jadi anggota DPR. Ada verifikasi administrasi, ada verifikasi faktual. Ini adalah salah satu bentuk pembungkaman. Hei, apa sangat Pembungkaman. Anda seharusnya ikut dilaporkan itu. Setelah mantan presiden mengambil tindakan, kemarin nantang-nantang. Setelah mantan presiden Jokowi mengambil tindakan melaporkan ke Polda Metro Jaya, Anda mengatakan, membuat statement, membungkam pers. Maksudnya apa? Kurangkah Anda melakukan fitnah, cacian, hinaan dari Presiden Jokowi masih menjabat sampai sekarang? Kesabaran itu ada batasnya. Bahkan Betul. Pak Jokowi udah bilang, saya sudah diam loh, saya juga berkesabaran. Tapi kalian semua itu masih meremehkan, bahkan sampai kepribadiannya diserang, dihujat, didatangi ke rumahnya. Anda itu masuk manusia apa sih? Sekarang enak sekali setelah terpojok bikin statement membungkam mulut lu tuh. Anda itu tidak pernah berpikir positif untuk Pak Jokowi dan negeri ini. Anda tidak dapat jabatan apa-apa ya setelah lengser tidak menjadi ketua KPK. Anda banyak bacot loh. Mantan presiden yang dipilih rakyat mau melaporkan rakyatnya. Mulai panik. Panik mereka ini. Giliran Pak Jokowi bereaksi, panik. Nih si Yaman juga ini. Itu non Yaman juga anak ini. Mulai panik. Ngapain kamu harus ngomong-ngomong ke situ? Hah? Masa iya mantan presiden harus ngelaporin rakyatnya? Loh, Pak Jokowi kan mantan presiden. Dia kan udah jadi rakyat biasa. Ya bebas dong. Iya. Sama dia sampai dicemarin Suka-suka terus, dia lah. orang dijelek-jelekin, difitnah. Ngapain juga kalau nggak dilaporin? Orang ini kok enak kalau cuci tangan ya. Ibaratnya apa kamu orang ini habis makan ikan nasi langsung cuci tangan, kena bak yang bagus airnya. Tolong. Goblok orang yang ngomong kayak gitu. Makanya hati-hati. Boleh kalian pinter, tapi belum tentu kalian mengerti. Otak itu di mana para profesor? Otak di mana? Mantan Ketua KPK, laporan Jokowi terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan bentuk pembungkaman kritik. Hei kawan, tahu arti kritik nggak? Kritik itu membangun, tujuannya membangun, ada solusi, bukan ngejatuhin. Ini tujuannya bilang ijazah Jokowi palsu tanpa bukti itu kritik. Kritik itu misalnya kita ke restoran, kita makan, terus pelayannya nggak ramah, kita bilang, Mas tolong ya nanti kalau melayanin itu pelayanannya, servisnya harus yang ramah. Itu kritik. Kalau ucuk-ucuk bilang, kamu kerja di sini pakai ijazah palsu ya? Kok bisa sih dulu jadi ketua KPK? Hah? Kok bisa sih? Halo guys, ini foto ijazah Pak Jokowi di UGM ya. Ya, foto ijazah kuliahnya beliau. Nah, menurut si Mr. Panci, ya, Mr. di acara TV kemarin, foto yang ada di ijazah Pak Jokowi ini adalah itu foto sepupunya Pak Jokowi yang bernama Dumatno Budi Utomo. Ya, Dumatno Budi yang ini Utomo. orangnya, yang ini orangnya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, foto
atau ijazah Pak Jokowi ini diterbitkan pada tahun 1985. Nah, sedangkan Mas ini, sepupunya Pak Jokowi ini, lahir pada tahun ini, ya, 1977. Berapa tuh selisihnya tuh? Ya, berarti ketika terbit ijazah ini, si Mas ini baru umur 8 tahun. Masa iya? 8 tahun sudah umur kuliah. 8 tahun sudah berkumis begini. Masuk akal nggak? Panci. 535 advokat dan juga aktivis mendukung Roy Suryo alias Panci, Rismon, Tifa, dan Rizal Fadilah. Terima kasih bukan semua itu sangat di luar ekspektasi saya. Ternyata banyak rakyat Indonesia yang tidak takut dan saya sebagai rakyat Indonesia sangat setuju. Mari kita kawal bersama-sama rombongan Roy Suryo dan Rismon ini sampai masuk ke penjara. Saya hanya bisa mendoakan semoga Panci, Rismon, Tifa ini diberi kesehatan ya. Jangan stroke dulu biar saya itu bisa tahu waktu hakim di pengadilan mengetok palu. Kalau perlu tambahin lagi dong pendukungnya. Tuh suruh Roy Panci itu biar semua pedagang-pedagang panci di Indonesia itu untuk mendukungnya. Dan kenapa ya yang membela mereka ini, aktivis-aktivis ini, orangnya kok itu-itu aja. Kalau menurut saya ya, daripada mereka itu selalu bikin gaduh di negara Indonesia, mendingan gerombolan itu dikasih satu pulau aja di Indonesia, pulau yang terpencil yang tidak berpenghuni, biar mereka semuanya tinggal di sana. Nah, setelah semuanya ngumpul di pulau itu, langsung aja dikasih hadiah ya. Hadiahnya langsung aja dikirim rudal. Belogok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Banyak orang yang memahami cara kerja IT, tapi mereka yang mengerti ini justru menggunakan keahliannya untuk menipu. Contohnya ini ya. Pembenci pemerintahan yang coba mengutak-atik dokumen ijazah Pak Jokowi yang dia dapatkan dari internet. Kemudian dia berani menyatakan bahwa cap stempel ijazahnya Pak Jokowi itu ada di belakang jasnya Pak Jokowi. Padahal apa yang dia kemukakan itu ya adalah rekayasa dia. Karena ada lagi netizen yang lain ya dari YouTuber Nusantara juga sudah melakukan hal yang sama. Ternyata hasilnya berbeda. Hasilnya cap stempel itu tetap berada di depan jasnya Pak Jokowi. Yang mana yang bisa kita percaya nih? Netizen pembenci ini atau YouTuber Nusantara yang memang selalu mengedepankan kejujuran? Dokumen yang digunakan oleh pembenci ini untuk melakukan penelitian apakah palsu atau asli itu adalah dokumen dalam bentuk foto. Bukan ijazah asli Pak Jokowi. Foto yang dia dapatkan dari internet yang resolusinya semakin kecil. Karena kalau dokumen itu sudah dimasukkan ke internet, resolusinya mengecil. Tetapi meskipun resolusinya kecil, kalau kita jujur dalam melakukan analisa, maka hasilnya tetap bisa dilihat bahwa stempel di dalam ijazah Pak Jokowi berada di depan jasnya Pak Jokowi. Kan itu. Kan itu yang dipermasalahkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Katanya stempelnya ada di belakang sehingga terindikasi Pak Jokowi naruh fotonya belakangan. Jadi itu seolah-olah itu udah template, ijazah template yang nggak ada fotonya. Kemudian ditempelin foto Pak Jokowi gitu. Analisa bodoh. Teknologi IT belum masuk. Semuanya masih manual, Pak. Jadi jangan kamu berpikiran saat ini ya untuk menuduh yang zaman dulu. Seperti itulah membodohi masyarakat. Nggak masuk akal kan? Saat ini nih kita udah
canggih, apa aja bisa dilakukan pemalsuan. Kalau zaman dulu itu susah. Apalagi kalau kamu nuduh template. Begitu gegabahnya UGM mengeluarkan ijazah template. Jangankan kita bisa memperoleh template ijazah UGM, ya kan? Template ijazah SD susah kita dapetinnya itu. Setengah mati. Setengah mati. Kalau bukan orang dalam nggak bisa. Karena belum ada teknologinya untuk memperbanyak itu. Mesin kita tuh masih jadul, belum bisa bikin begitu-begitu. Koran aja masih kertasnya itu kertas yang kena air sedikit langsung hancur. Terus kita mau meniru ijazah UGM gitu. Itu menggunakan kertas apa? Kita mau niru pakai apa itu kertasnya? Jadi emang terlalu lebay ini yang menuduh ya, yang menuduh-nuduh ini terlalu lebay. Sangat lebay. Kalian itu, ya. So analisa-analisa, sok menjadi ahli telematika, bahkan dengan sombongnya mengatakan, "Oh, saya dokter, tipe dokter." Profesor dokter. Kamu itu menjual titel dokter untuk membodohi masyarakat. Amin Rais malah profesor dokter, tapi kita dikibul-kibulin terus, dibodoh-bodohi. Katanya IKN mangkrak. Otaknya mangkrak. Kita ditipu dia terus ya, katanya dia mau jalan kaki kalau Pak Jokowi menang dari Jogja Jakarta. Sampai Tapi sekarang dia nggak lakukan itu. Profesor dokter itu, Kiai Haji, nipu. Jadi nggak usah jualan titel, ya, nggak usah jualan titel supaya orang percaya. Zaman sekarang itu udah nggak zamannya kalian itu jualan titel. Wah profesor dokter, wah jenderal gitu. Jadi kalau suara jenderal itu bisa memakzulkan Gibran gitu, nggak bisa. Nggak laku Beda jualan zaman, begitu-begitu Bos. ya. Sekarang ini yang dibutuhkan kerja nyata yang dibutuhkan. Betul. Ya bukan gelar. Apalagi ini tuduhannya ijazah palsu, aduh. Kalau emang benar-benar palsu mah udah dari tahun 2022 ketahuan, ya kan? Udah berapa tahun kalian menuduh ijazah palsu Pak Jokowi? 2022, 2023, 2004, 2025 coba. Udah 4 tahun nggak kelar-kelar. Ini artinya apa? Kalau kalian tidak bisa membuktikan ini, artinya apa? Udah 4 tahun loh. Pak Jokowi diam saja. Karena Bapak Jokowi menunggu, bisa nggak mereka ini buktiin ijazahnya palsu? Kalian nggak bisa membuktikan itu 4 tahun. Jadi Artinya terus. apa? Titel kalian tuh bodong. Titel kalian bodong itu. 4 tahun nggak bisa membuktikan ijazah Pak Jokowi palsu. Muncul netizen merekayasa JPEG. Bukan dari ijazah asli Pak Jokowi, tapi dari foto yang ada di internet. Yang sudah tidak akurat, yang bisa direkayasa. Loh saya bisa. Saya dapat nih foto ijazah siapa gitu, Amin Rais. Saya bisa akalin supaya seolah-olah stempel di ijazahnya Amin Rais itu ada di belakang foto dia. Bisa. Gampang itu Pak. Udah gak usah bodoh-bodohin rakyat ya. Rakyat udah banyak yang pinter. Stop saja lah membodoh-bodohi kami ya. Tunggu saja, Pak Jokowi kan sudah melaporkan kalian ini ya, pentolan-pentolan penuduh ijazah palsu Pak Jokowi. Sudah laporin. Tunggu saja gitu. Karena semuanya kalian bilang udah taruh aja ke pengadilan gitu, biar jelas. Iya, ini udah dilaporin ke Barreskrim supaya nanti terang benderang apakah benar Pak Jokowi ijazahnya asli atau palsu kan begitu. Kalian kan maunya Pak Jokowi membuktikan di pengadilan ya, tapi kalau kalian menuduh, meminta Pak Jokowi datang, Pak Jokowi jadi pesakitan karena menjadi tertuduh. Pak Jokowi nanti akan hadir di pengadilan, sementara posisi dia sebagai orang yang menuntut kalian-kalian yang sudah mencemarkan nama baiknya. Gitu. Jadi keren keberadaan Pak Jokowi bukan sebagai tertuduh, tapi penuntut. Terima kasih. Ya, itu tadi teman-teman ya. Sudah kita ketahui bersama bahwa Pak Jokowi secara resmi sudah melaporkan para pengacau bangsa ini ke Polda Metro Jaya beberapa hari yang lalu. Ya, setelah itu banyak respon juga ya, terutama dari para pembenci-pembenci yang selama ini koar-koar, seperti Roy Suryo, terus ada aki-aki itu, termasuk ada seorang mantan ketua KPK zaman SBY, kalau saya tidak salah, Abraham Samad, dia sampaikan tidak seharusnya mantan presiden itu melaporkan rakyatnya. Ini merupakan sebuah pembungkaman. Yang ngajak ribut duluan siapa sih? Kemudian ada satu video tadi lagi, kalau teman-teman perhatikan, dia sampaikan bahwa ya hampir sama dengan Abraham Samad, tidak seharusnya mantan presiden yang dipilih oleh rakyat melaporkan rakyatnya sendiri. Dodol, yang minta, yang maksa Pak Jokowi harus buktikan ke pengadilan itu siapa? Bukankah kalian sendiri? Giliran sekarang Pak Jokowi mendengarkan saran dari kalian untuk memberikan pembuktian di pengadilan, kalian malah mewek-mewek.
mohon ampun. Termasuk si Panci pada video awal tadi dia sampaikan bahwa ya kami berharap semoga presiden yang baru ini bisa lebih netral, bisa lebih jujur, ya jangan sampai proses hukumnya terjadi berat sebelah seperti ketika itu si Bambang Tri, ya dia yang pelapor sampai dia jadi apa? Masuk di dalam jeruji besi. Jangan sampai seperti itu, ya. Itu menurut Roy Suryo. Nah teman-teman, berbicara tentang ijazahnya Bapak Jokowi, saya berpikir begini ya, orang-orang yang selama ini ngaku sebagai orang pintar dengan titel gelar yang sangat tinggi, ada yang profesor, ada yang doktor, mereka ini kan mengklaim ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Ya bisa saja klaim yang mereka sampaikan selama ini benar adanya. Karena memang yang mereka telusuri, yang mereka teliti, itu bukan ijazah aslinya Pak Jokowi. Tapi ijazah palsu yang sengaja dipalsukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang ingin mengadu domba anak bangsa ini, yang membuat agar pemerintahan saat ini tidak fokus untuk memimpin bangsa. Ya, seperti itu kira-kira. Kalau misalnya mereka katakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi ini palsu, apa iya mereka pernah datang ke rumahnya Pak Jokowi, sudah pernah melihat langsung ijazahnya Pak Jokowi, sehingga mereka berani katakan bahwa ijazahnya itu palsu? Enggak kan? Mereka hanya menuduh ijazahnya palsu itu berdasarkan gambar yang beredar di internet. Sekarang ini kan zamannya sudah canggih, bro. Ya, apa-apa itu bisa dibuat. Bahkan foto kita bergandengan dengan seseorang saja bisa dibuat kok. Apalagi hanya ijazah. Jadi ada benarnya juga yang mereka sampaikan, oknum-oknum ini sampaikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Memang benar adanya. Memang benar palsu. Karena yang mereka teliti itu ijazah palsu. Bukan ijazah asli. Ya. Jadi boleh diibaratkan bahwa orang-orang ini kurang kerjaan. Ya, pemerintahan sudah berganti, presidennya sudah berganti, Bapak Jokowi sudah menjadi rakyat biasa, tapi orangnya yang itu saja, orangnya yang sama. Teriak ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Bahkan ada seorang mantan calon presiden ikut bergabung bersama para mantan jenderal ya, para purnawirawan, itu mereka mendesak untuk memaksulkan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Saya menduga arahnya mereka ini adalah untuk menjatuhkan pamornya Gibran. Ya, yang pertama tentu yang mereka sasar itu Pak Jokowi dulu. Ya, biar pamornya semakin turun dan peluang untuk Gibran di 2029 itu tidak bisa. Tapi mereka lupa kalau zaman sekarang bukan seperti zaman dulu yang kita semua minim informasi. Susah sekali untuk mencari tahu, susah sekali untuk mendapatkan informasi-informasi positif dari para politisi kita. Tapi sekarang di zaman yang keren seperti ini kita bisa melihat wakil presiden kita ini ada kerja enggak? Apakah hanya duduk-duduk diam atau tidak? Jadi seperti itu, ya. Jadi buat kalian para pembenci Bapak Jokowi, para pembenci keluarga Bapak Jokowi, segera sadarlah. Janganlah kalian iri dengan kesuksesan yang diraih oleh keluarga Jokowi. Kalian ini jangan-jangan iri dengan Bapak Jokowi karena beliau ini satu-satunya manusia di Indonesia untuk saat ini ya, yang belum pernah kalah dalam politik. Jadi wali kota, tembus, 2 kali lolos. Masuk jadi gubernur, tembus. Presiden, tembus 2 kali. Belum ada yang bisa menyaingi ya, keberhasilan Bapak Jokowi. Untuk saat ini ya, kita belum tahu untuk kedepannya. Mungkin saja yang bisa menjatuhkan
apa yang dihasilkan oleh Bapak Jokowi itu paling Gibran. Wali kota sudah pernah, sekarang wakil presiden tembus, tinggal presiden. Gimana pendapat dari teman-teman? Coba tulis di kolom komentar.